Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
dipersilahkan bangkit berdiri. Ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu tamu undangan, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang ajaib. Begitu juga ajaib yang Kau pertemukan mempelai berdua. Saat ini Bapa, mereka berdua datang ke hadapan-Mu untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Tapi lebih daripada itu Tuhan, ajarkan mempelai berdua dan setiap kami untuk mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang penuh kasih dengan kami. Sebab itu biarlah setiap kami terus ada ucapan syukur, ada ungkapan rasa terima kasih Tuhan. Karena apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Mari kita akan pujikan, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur, syukur bagi-Mu. Hanya rasa syukur Tuhan yang kami ungkapkan, yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena hanya itu Tuhan, karena apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami begitu baik, begitu dahsyat, begitu luar biasanya. Khususnya mempelai berdua, mana pada siang hari ini Tuhan, mereka datang untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Mari Tuhan, Kau yang akan memimpin peneguhan pemberkatan ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar Tuhan sendiri akan terus campur tangan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menteraikan, Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan untuk membekali mempelai berdua masuk dalam pernikahan yang kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Ya, kalau kita datang di pernikahan adalah rasa sukacita, rasa kebahagiaan. Karena apa? Karena kita bisa melihat ya calon mempelai yang dengan sukacita ya. Karena mereka ada rasa cinta, ada rasa kasih, dan mereka
untuk diteguhkan, diberkati pernikahannya. Sehingga perjalanannya nanti di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, biar Tuhan sendiri akan memimpinnya. Ya, pada siang hari ini saya akan bagikan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai ke 28. Demikian bunyinya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di ayat 27 ini kita sadar bahwa kita manusia itu diciptakan oleh Allah sendiri. Ya, bukan keinginan kita, tetapi Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Ketika Allah menciptakan pria dan wanita, lalu Allah mempersatukan dan dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Allah menciptakan manusia, saudaraku, bukannya sekedar Allah hanya sekedar menciptakan, tapi ketika Allah memberkati mereka pria dan wanita, tapi ada satu tugas, satu tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Tidak hanya dua, tapi disuruh apa? Berkembang biak. Ditambah lagi apa? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan dan sebagainya. Berarti ada satu tugas di mana kita diminta apa? Menaklukkan apa yang Tuhan berikan. Berkuasa atas apa yang Tuhan berikan. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kita lihat. Setelah Tuhan menciptakan, kemudian memberikan tugas, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat taman di Eden. Taman yang indah. Untuk siapa, saudaraku? Untuk manusia yang sudah diciptakannya itu. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudaraku, untuk Wimbang Tamtomo Ramajuna dan Rina Suryani. Hari ini ketika Anda datang di hadapan Tuhan, ada satu yang Tuhan bagikan kepada kita, ya, khususnya mempelai berdua. Di mana Tuhan menempatkan manusia yang sudah diberkati di satu taman. Ya. Berarti hari ini saya bagikan taman pernikahan, taman rumah tangga. Tuhan sudah membuat taman yang indah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, taman itu tidak dirasakan oleh manusia lagi. Kenapa? Karena dosa. Tetapi kita lihat di sini, sebenarnya Tuhan ketika Tuhan membuat taman, itu adalah untuk manusia. Tuhan menempatkan mereka di sana untuk menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Bahkan di mana apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi hari ini khususnya untuk Wimbang dan Rina, Anda membangun sebuah rumah tangga, bagikan Anda tuh sedang membuat taman, ya. Taman itu Tuhan sudah berikan, tetapi kita tuh disuruh apa? Mengusahakan, memelihara. Nah, apa saja persiapannya? Kita adalah 3 langkah ya saudaraku ya. Yang satu persiapan. Kalau kita membuat sesuatu saudaraku ya, pasti tanah itu akan apa nih? Dirapuk dan sebagainya, dibongkar ya. Nah, demikian juga kita, khususnya Wimbang dan Rina, kalian akan membangun taman seperti apa? Setiap manusia itu berbeda saudaraku. Ada yang ingin menanamnya bunga, ada yang ingin menanamnya taman buah, ada taman sayur dan banyak saudaraku. Tetapi hari ini kita mau belajar persiapan kita apa? Karena kita ini manusia roh, ya, tubuh, jiwa dan roh. Yang pertama rohani dulu, persiapan rohani. Saya percaya Wimbang dan Rina ini adalah sama-sama pelayan anak, betul? Wimbang juga. Jam berapa ke pelayanannya? Oh, jam 6 pagi, jam 4. Tapi Wimbang pemain musik juga ya?
Oh dulunya, ya. Nanti kembali lagi melayani. Ya. Nah, saya percaya Rina dan Wimbang ini dulunya, apalagi Rina sekarang masih pelayanan. Saya percaya ketika kita melayani Tuhan, rohani kita ini enggak biasa-biasa. Tapi pasti rohaninya tuh makin bertumbuh dewasa. Bahkan juga dalam pernikahan, dalam membangun sebuah taman rumah tangga, taman pernikahan, dibutuhkan apa? Rohani yang bertumbuh. Saya percaya untuk Wimbang dan Rina ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So, pastinya juga sudah baptis. Nah, apalagi melayani saudaraku. Nah, pastikan rohani kita ini makin bertumbuh, makin dewasa. Kenapa makin bertumbuh, makin dewasa? Karena di dalam membangun sebuah rumah tangga, kira-kira nanti setelah masuk rumah tangga, kira-kira ada tantangan enggak ya? Sedikit atau banyak? Banyak. Enggak usah kita kalau bisa dalam rumah tanggaku enggak ada masalah, tantangan. Kita rindunya seperti itu, saudara. Tetapi masalah itu enggak usah diundang, itu datang sendiri. Hanya masalah yang sepele itu bisa terjadi. Kalau rohani kita enggak dewasa, maka dalam rumah tangga, taman kita apa? Sebab itu persiapan rohanimu terus dibangun, ya. Nanti setelah berumah tangga mulai ada mungkin pertemuan doa sendiri antara suami istri, atau enggak biasa ya udah sendiri. Yang penting ada waktu hubunganmu dengan Tuhan, ada waktu nanti baca firman Tuhan. Apa? Istilahnya semakin memperkuat rohmu. Lalu yang kedua, persiapan apa? Mental dan emosi. Dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan. Kenapa pemerintah ya sudah menetapkan kalau menikah wanita tuh usianya 21 tahun. Kalau pria 25 tahun. Saya percaya itu sudah dipertimbangkan. Karena apa? Mental dan emosi usia sangat menentukan. Kalau di bawah usia itu, pasti yang disuruh tanda tangan sekarang itu apa? Orang tua. Orang tua suruh bertanggung jawab. Nanti kalau dalam pernikahan ada masalah apa ya? Ini karena kamu masih di bawah umur dinikahkan, maka orang tua suruh bertanggung jawab. Tapi ketika saya tadi kemarin saya baca, usianya sudah cukup. Berarti dalam mental emosi sangat menentukan perjalanan dalam kita membuat taman rumah tangga. Karena apa, saudaraku? Wimbang dan Rina ketemu gede, ya saudara. Ketemunya bukan ketemu sejak bayi loh. Ketemunya ketemu gede. Sudah terbentuk dari keluarga masing-masing. Orang itu berubah. Kalau bukan dari keinginan hatinya, nggak bisa berubah. Misalnya seorang yang pemarah, disuruh berubah, dipaksa-paksa, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau dari dirinya tidak ada kerinduan untuk berubah, dia nggak akan bisa berubah. Nah, untuk Wimbang dan Rina, mental dan emosimu harus juga dewasa. Karena dalam membangun sebuah taman, rumah tangga, akan dibutuhkan seperti itu. Kita dalam membangun nanti masalah sepele aja bisa. Nanti tiba-tiba ada yang ngomong ke Rina. Rina, aku tadi lihat loh, Wimbang tuh boncengan dengan cewek loh. Kalau Rina ini mental emosinya enggak dewasa. Apa? Wah nanti awas ya, Wimbang kamu naik pulang. Baru pulang aja sudah, kamu kan dari mana? Kamu gonceng, udah. Tapi kalau dewasa, nanti saya akan bertanya. Beda, sebab itu kedewasaan mental, emosi kita sangat mempengaruhi dalam membangun sebuah taman rumah tangga. Sebab itu saya ajak Wimbang dan Rina, teruslah bertumbuh dalam karaktermu yang makin dewasa. Lalu apalagi persiapan apa? Persiapan jiwa, pemikiran yang siap, pemikiran yang dewasa. Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Bukan hanya tubuh yang besar, bukan. Tetapi cara berpikirnya. Cara membahas masalah dan sebagainya. Mungkin di dalam konseling mungkin ditanya. Ketika ada masalah, apa yang akan dilakukan? Seringkali diskusi. Kira-kira kalau sedang ada masalah bisa diskusi enggak ya? Mungkin sama emosi kok.
Gak bisa dalam masalah, ketika ada masalah gak bisa kita diskusi. Salah satu harus ngalah, diam dulu. Sama pacaran, kira-kira pernah bertengkar enggak? Bimbang sama Rina. Sekali-kali atau sering? Oh sekali-kali. Ya. Terus yang ngalah siapa? Kalau udah masalah. Bimbang dulu atau Rina dulu yang minta maaf dan sebagainya siapa? Oh. Ganti-ganti ya. Ya memang kalau dalam masa pacaran itu semuanya indah ya saudara ya. Nanti begitu sudah masuk rumah tangga, loh kok ternyata ya saya ajak Bimbang dan Rina, saya nggak tahu dalam masa pacaran apakah engkau tahu keadaan pasanganmu. Tahu enggak kekurangannya Bimbang? Emosian. Bimbang tahu enggak kekurangannya Rina? Gimana? Enggak bisa nolak temannya gitu toh. Oh. Kalau dalam masa pacaran kekurangan ini itu maklum. Saat yang emosian tadi siapa? Bimbang, emosian. Terus apa yang kamu lakukan ketika emosian gitu tuh? Oh diem. Ya nanti itu dilakukan ya dalam rumah tangga. Loh iya saudaraku, jangan wah sekarang jadi milikku. Udah, situ emosian, ikut-ikut emosi. Nggak rampung-rampung dalam masalah. Apa yang kamu lakukan dalam masa pacaran, lakukanlah itu dalam berumah tangga. Kenapa? Itu menentukan saudaraku. Seringkali kenapa rumah tangga itu kok dalam masa pacaran indah begitu rumah tangga, nggak lama kok geger akhirnya sepakat pisah. Kenapa? Karena apa yang dilakukan di dalam masa pacaran dilupakan di saat berumah tangga. Suatu saya ajak ketika engkau membangun sebuah rumah tangga. Taman. Kalau kau rindukan taman yang kau bangun itu taman yang indah. Perlu persiapan tadi. Ya, persiapan finansial pastinya bekerja lah. Kalau tidak ada persiapan finansial, itu salah satunya geger ya itu ya. Itu yang pertama, persiapan. Lalu setelah kita persiapan, apalagi mulailah kita menabur. Kita mulailah menanam biji. Bunga, entah buah, entah apa, kita mulai menanam. Nah, dalam rumah tangga juga sama. Setelah kita bersatu ya untuk membangun taman, ada namanya menabur apa? Benih. Kalau saat kamu pacaran, ada cinta. Kalau saat pacaran, pastinya masing-masing ingin supaya aku dipilih. Wah, ini membuat sesuatu yang indah supaya pasangannya memilih dia. Itu, tapi saat nanti berumah tangga, yang terjadi masing-masing akan melihat. Sebab itu butuh apa? Tabur kasih. Kita akan lihat Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dikatakan apa? Kenakanlah kasih. Itu salah satu supaya kau bisa membangun taman sesuai dengan kehendak Tuhan. Taburlah kasih. Sama-sama tabur kasih. Karena ketika masuk dalam rumah tangga, kita akan tahu karakter yang sebenarnya. Untuk engkau bisa menerima pasanganmu apa adanya kasih. Kalau cuma cinta, di saat pasanganmu tidak menyenangkan, di saat pasanganmu menjengkelkan, lama-lama cinta itu bisa luntur. Tetapi dikatakan, kenakanlah kasih. Yaitu kasih Allah. Kalau kita ada kasih dalam diri kita, maka kita akan bisa menerima pasangan kita itu apa adanya. Di dalam masa membangun, kita akan tahu kejelekannya apa, kekurangan pasangan kita apa. Tetapi ketika ada kasih, kita akan bisa menerimanya. Kenapa? Kita akan hidup selamanya. Sampai maut memisahkan. Kita tidak bisa, aku hidup dengan pasanganku cuma 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Enggak tahu, kita enggak ngerti. Sampai kapan. Tapi seumur hidup kita bersama dengan pasangan kita. Tanpa kasih, rumah tanggamu akan terasa hambar. Beda dengan saat pacaran. Wah, saat pacaran pasti Bimbang mungkin begitu perhatiannya dengan Rina. Rina juga sama, begitu perhatiannya. Kalau ulang tahun saling memberikan hadiah enggak? Nah,
belum tentu nanti dalam masa setelah rumah tangga masih memberikan hadiah. Kadang-kadang lupa. Sudah jadi milikku, enggak perlu ada apa ini. Masa promosinya kan sudah selesai ya. Enggak perlu sudah jadi milikku. Enggak perlu namanya apa kado-kado, enggak perlu lah. Sudah satu rumah. Seringkali itu diabaikan. Padahal itu adalah bukti. Kadang-kadang saat tunjukkan kita untuk kita tuh mengasihi perhatian. Ya, Bapak saya ajak untuk Wimbang dan Rina. Mintalah kasih Tuhan setiap hari. Tuhan, aku minta kasih-Mu setiap hari dalam hidupku. Untuk aku bisa mengasihi Wimbang sepenuh hati. Wimbang, Tuhan berikan aku kasih yang daripada-Mu. Supaya aku bisa apa? Mengasihi Rina apa adanya. Kita belajar saudaraku ya. Saya itu apalagi tak berapa doa. Setiap hari kita perlu berdoa untuk pasangan kita. Tuhan, pimpin Wimbang dalam bekerja. Urapi Wimbang, berkati, berikan hikmat sehingga apa yang dikerjakan, oh Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berhasil. Doa itu luar biasa, tabur doa. Jangan kita naburnya bangun pagi, sudah ribut saudaraku. Kalau pagi sudah ribut, saya percaya hari itu apa yang kau lakukan, kau tidak akan, suasana tidak akan menyenangkan. Kenapa? Hati pagi hari sudah tidak ada damai, adanya marah. Sebab itu hari ini saya ajak, kenakanlah kasih, tabur kasih, tabur doa. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita mau memberikan pasangan kita dengan doa-doa yang terbaik. Lalu yang ketiga, setelah kita mulai nabur, kemudian diapakan? Mulai dibersihkan setiap saat. Ketika kita menabur benih, maka di sekeliling itu akan tumbuh rumput, akan tumbuh hal-hal yang bisa mengganggu tumbuhnya bunga taman kita, yang akan membuat taman kita jadi tidak indah. Sebab itu kita belajar apa yang perlu diambil, apa yang perlu dibersihkan. Saya ajak untuk Wimbang dan Rina membuka firman Tuhan ini. Ya, saya sudah di pita biru. Ya, Wimbang terlebih dahulu. Efesus 5 ayat 33. Dikatakan di sini bagi kamu masing-masing, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ada satu tugas, ada satu yang ditentukan Tuhan sebagai seorang suami, apa tadi? Mengasihi istri. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Digambarkan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seringkali kita tuh sangat mengasihi diri kita, saudaraku. Begitu kita badan kita tidak enak sedikit aja, langsung apa? Cari obat. Baru pusing dikit, cari obat. Tidak mungkin. Baru pusing sedikit, oh rasain kamu ya. Pusing, kamu rasain. Tidak mungkin. Kalau kita gitu tandanya orang apa? Gila. Itu artinya saudaraku, dikatakan kasihlah istrimu. Kalau engkau, apa ini istilahnya? Seperti tadi lakukan, sakit. Wah kita maki-maki tubuh kita sendiri. Dikatakan gila. Lah kalau seorang suami ngata-ngatai istrinya, pukul istrinya. Apa itu namanya? Gila ya saudara ya. Jadi ini firman Tuhan dikatakan kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Tidak ada embel lain. Kasihlah istrimu kalau istrimu nurut. Kasih istrimu kalau istrimu ngikuti apa yang kau mau. Enggak ada tuh. Dikatakan kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Titik. Enggak ada lanjutannya. Oh kalau ya istrimu ini. Enggak. Meskipun istrimu tidak perhatian. Meskipun istrimu enggak nurut. Meskipun istrinya mono sendiri. Tetap seorang suami dikatakan apa Wimbang? Seorang suami ngapain? Mengasihi. Ya, tidak ada mau istri nurut, enggak nurut, itu enggak peduli. Yang penting seorang suami adalah mengasihi istri. Gantian Efesus 5 ayat 22 kasihkan ke Rina. Ya.
Ya, dikatakan seorang istri apa? Tunduk kepada suami. Sama saudaraku ya. Tidak ada koma. Hei istri, tunduklah kepada suamimu, koma. Kalau istrimu memberikan uang, kalau suamimu memberi uang banyak, ada enggak? Enggak ada. Kalau suamimu menyukakan hatimu, ada enggak? Enggak ada. Yang penting adalah, hei istri, tunduklah kepada suamimu. Kira-kira bisa enggak ya Rina? Bisa enggak ya? Bersama Tuhan pasti bisa ya. Kalau hati kita penuh kasih kepada pasangan, pasti kita bisa melakukan firman Tuhan. Saya percaya firman apa yang ditulis di situ, itu bukannya tidak bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Dasarnya apa? Kasih. Bimbang bisa melakukan, mengasihi istrinya kayak begitu. Kalau ada kasih Allah. Tidak selamanya pasangan kita tuh akan menyukakan kita. Kadang-kadang ya namanya manusia ya, dari hidup dengan orang tua masing-masing, tiba-tiba disuruh bersatu, kemudian ada ayat ini tugasnya, itu enggak mudah. Kadang-kadang ya namanya wanita ya, kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang ngeyelnya, kadang-kadang maunya sendiri. Loh, itu saudaraku, tetapi di sini kita belajar ya, kita pangkas apa yang tidak baik dalam diri kita. Nanti kalau dalam pernikahan pasti ada perbedaan. Nah ayat ini nggak boleh dipakai sebagai apa ya alat. Misalkan Bimbang dan Rina sedang bertengkar, langsung Bimbang pakai ayatnya punyanya Rina. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Wah Rina nggak mau kalah, sama-sama pelayan ya, bisa ngerti firman. Enak saja, kamu istri, suami, kasihlah istrimu. Firmannya benar enggak? Benar. Tapi ketika kita melakukannya enggak benar, akhirnya jadi argumen ayat. Masalahmu selesai enggak? Enggak. Berapa hari? Nah kalau kita masih ego, kita mempertahankan ini, ya kita enggak akan selesai. Tapi ketika ada masalah, ingat. Rina ingat, oh iya ya, aku sebagai seorang istri itu harus tunduk. Diam. Ya tadi. Tahu Bimbang sedang emosi, betul, diam. Terus doakan, Tuhan sama suamiku, gitu ya, di dalam rumah tangga. Ya. Nanti gantian Bimbang, sama masih sedang bertengkar. Mulai ingat, oh iya aku sebagai seorang suami, aku harus mengasihi istri, aku harus mengasihi dia apapun. Nah, ketika kita menyadari bagian kita masing-masing, saya percaya taman rumah tanggamu, taman pernikahanmu yang engkau bangun akan indah. Karena setiap kita manusia punya kekurangan, punya kelemahan. Kelemahan kita apa? Pasti akan ditutup oleh pasangan kita. Mungkin saat ini mungkin ada yang belum tahu kekurangan pasangan kita. Nanti setelah menikah. Ya, nanti setelah menikah salah satu misalnya rapi ya, salah satunya rapi gitu. Pasangan satunya begitu masuk sandal lempar jebret. Nah yang biasa rapi akan apa? Ya namanya misalnya yang wanita ini rapi gitu ya. Begitu tahu suaminya saya bimbang seperti itu. Aduh. Kalau naruh sandal itu buat tempatnya itu. Hanya gara-gara itu. Bisa ribet saudaraku. Bisa. Karena saya mengalami. Dalam pacaran yang enggak ngerti nih harus begitu saudara. Saya orangnya rapi, Pak Aditya enggak. Masuk itu udah saudara. Sandal Pak Saudara. Akhirnya marah. Ya udah, akhirnya saya belajar. Saya belajar. Kenapa? Ya itulah. Ketika kita masuk rumah tangga, barulah kita tahu keadaan pasangan kita. Karakter sebenarnya itu kayak apa. Sifatnya yang kayak punyanya dia itu kayak apa. Itu akan kita tahu semuanya. Karena apa? Di dalam rumah tangga kita tuh akan terbuka. Suatu pasangan suami istri belajar untuk terbuka. Kalau ada apa-apa, cerita. Tapi ceritanya harus tahu waktunya yang tepat ya. Jangan seorang suami yang sedang capek, tiba istrinya wah cerita. Suaminya yang sedang capek, mungkin tidak merespon. Nah itu bisa jadi masalah. Suatu hari ini saya ajak taman. Tuhan sudah menyediakan taman di Eden. Taman yang indah. Tapi karena dosa. Taman itu hancur. Tapi hari ini
firman Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita. Bangunlah rumah tanggamu seperti taman. Taman kayak apa? Terserah bagi Anda yang membangunnya, yang menanamnya, yang memeliharanya, yang mengusahakannya. Tapi kalau taman yang kau bangun dengan kasih yang daripada Tuhan, saya percaya taman itu akan jadi taman yang indah. Itu firman, itu saja yang saya bagikan khusus untuk Wimbang dan Rina. Ada 3 hal, yaitu mulai persiapan. Bangun hatimu, bangun rohmu, bangun mentalmu, emosimu makin dewasa. Ada penguasaan diri. Saya itu apa? Mulai tanam. Dengan apa? Kasih Allah. Tanam dengan apa? Kasih Allah. Pasangan kayak apa? Aku tanam dengan kasih Allah. Yang ketiga, bersihkan apa yang tidak baik dalam diri kita. Mulai bersihkan. Ego kita yang mungkin besar sekali, maunya menang. Mulai belajar. Ketika aku menikah dengan pasanganku, aku harus belajar menurunkan egoku. Supaya apa? Aku bisa disatukan. Ada satu cerita, ini mungkin sederhana, tapi biarlah itu juga membukakan pada kita. Hal sederhana kalau tidak diselesaikan akan jadi bahaya. Ada sebuah keluarga yang pacaran sekian lama, akhirnya menikah. 3 bulan kemudian si istri balik ke orang tuanya. Lalu dari orang tuanya ini ditanya, kamu kenapa? Ya. Akhirnya si keluarga wanita ini ke pendetanya. Pak pendeta tolong anakku Pure pulang ke rumah. Ya, nih. Suaminya ditinggal di rumahnya. Akhirnya si pendeta ini mendatangi si pria suami ini. Tanya, kenapa? Ya bahasa apa sih? Kemudian tanya kenapa rumah tangga. Akhirnya si suami cerita. Masalah yang sepele tapi bisa mengubah kehidupan pada rumah tangga. Dia ceritakan apa? Hanya masalah yang sepele Pak. Hanya gara-gara pepaya. Lu kenapa kok gara-gara pepaya? Iya, istri saya sukanya pepaya. Setiap hari harus ada pepaya. Sedangkan saya, gila Pak lihat pepaya. Jijik saya nggak bisa lihat itu. Akhirnya kami bertengkar setiap hari bertengkar. Dan istri saya akhirnya pulang. Akhirnya si Pak Pendeta ke yang wanita. Tanya, masanya sama, saya cerita sama. Akhirnya mereka dipersatukan, disuruh apa? Masing-masing belajar bagaimana membuat taman rumah tangga yang menyukakan Tuhan. Mulai si istri beritahu, kalau engkau ingin makan pepaya, tidak ada masalah. Tapi jangan kelihatan suamimu. Suamimu tuh enggak suka pepaya. Jangan isain jarak ya. Loh aku suka pepaya, makan di depan suami. Jangan, kamu nanti kalau suamimu berangkat kerja, barulah kamu makan. Demikian juga si suami. Kalau kamu tahu waktunya istrimu makan pepaya, pergilah kamu ke depan. Lihatlah, duduk di sana. Itu apa? Supaya kamu tidak lihat. Saling belajar mengerti. Ini manusia. Ya, sebab itu saya ajak untuk Wimbang dan Rina. Engkau nih hari ini, engkau akan memulai perjalanan rumah tangga. Perjalanan yang panjang. Suka duka engkau akan alami bersama. Ketika salah satu pasanganmu ada masalah, ada sakit, siapa yang terlebih dahulu tahu? Ya pasangan kalian. Rina sakit, Rina mengalami gini, pasti Wimbang yang lebih tahu terlebih dahulu. Demikian Wimbang di saat mungkin ada dalam kerjaan, dalam tubuhnya merasakan sakit dan sebagainya, pasti Rina yang akan lebih tahu. Tidak mungkin orang luar sana yang lebih tahu. Dalam masalah, engkau akan tetap bersama. Bergandengan tangan. Menjalani rumah tangga. Sebab itu bangunlah rumah tanggamu dengan kasih Tuhan. Anda bangkit berdiri, taruh bukunya dan bunganya. Berdiri berhadapan. Bergandengan tangan. Berhadapan. Ya, bergandengan tangan. Ya, hari ini engkau sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari engkau membangun rumah tangga. Bagaimana engkau membangun rumah tangga? Teman seperti apa? Ketika engkau dengar firman Tuhan ini, lakukan. Apalagi kalian berdua sudah menjadi pelayan Tuhan. Saya merindukan engkau terus di bawah Tuhan dalam pendewasaan. Dalam membangun rumah tangga. Terus mintalah kasih Allah memenuhi rumah tanggamu. Kekurangan, kelebihan, yang tidak baik dalam diri kita. Kalau kita ada kasih Allah, maka kita akan berjuang
supaya rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar kau akan ikrar janji, kau akan tukar cincin, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat siang hari ini. Oh, untuk kedua anakmu Wimbang dan Rina, Tuhan sebentar mereka akan tukar cincin, mereka akan ikrar janji. Biarlah mereka akan ikrar janji dengan setulus hati mereka. Keluar dari hati mereka ketika mereka sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah mereka tangkap apa firman Tuhan ini. Dan mereka lakukan di dalam mereka membangun rumah tangga. Biarlah ikrar, bukannya sekedar ikrar. Tapi benar-benar mereka akan pegang janji yang mereka ucapkan. Dan ketika melihat cincin yang ada di jari manis, mereka akan ingat mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dimulai dengan Wimbang terlebih dahulu. Bacalah dengan segenap hati. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Wimbang Tantomo Ramajuna, menyatakan dengan tulus dan ikhlas bahwa Rina Suryani yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Ya, gantian Rina. Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, saya Rina Suryani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Wimbang Tantomo Ramajuna yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kita sudah mendengar Wimbang dan Rina mengucapkan ikrar janji. Janji setia satu dengan yang lain. Saat mereka akan tukar cincin ini terbuat dari emas. Biarlah kasih Tuhan, kasih yang sempurna akan menyertai perjalanan rumah tangga Wimbang dan Rina. Wimbang kenakanlah di jari manis Rina. Ya, Rina kenakanlah di jari manis Wimbang. Ya, kita sudah melihat mereka sudah ikrar janji, sudah tukar cincin. Saatnya mereka akan diteguhkan, diberkati pernikahannya. Mempelai berdua silakan menuju tempat sujud. Saya minta semua para tamu undangan bisa bangkit berdiri. Pada Allah
hadir di tengah-tengah kami. Sebelum Wimbang dan Rina menerima peneguhan pemberkatan nikah, sucikan, kuduskan mereka berdua. Kami tolak setiap roh jahat di udara, setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh nenek moyang apapun. Oh, kemiskinan, kegagalan, perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka layak untuk terima berkat yang daripadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Wimbang tantamu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika dia datang kepadamu, kuduskan dan sucikan. Jadikan seorang suami yang takut akan Tuhan. Oh, yang mengasihi istri, yang mengasihi keluarga. Berkati lebih lagi Tuhan. Iman yang bertumbuh, pendewasaan rohani. Sehingga bisa membawa rumah tangga menjadi taman yang indah di hadapan Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan kami serahkan Rina ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, oh Engkau yang akan menyertainya. Engkau yang memberkatinya. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang tunduk kepada suami. Hati yang mengasihi keluarga. Kami percaya, oh dengan kehidupannya, dengan rohani yang makin dewasa, terus bawa Rina lebih lagi Tuhan. Sehingga bisa menjadikan sebagai seorang istri yang tunduk kepada suami. Berkati Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Dan saat ini aku teguhkan dan berkati pernikahan Wimbang dan Rina. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan yang mencurahkan berkat atas taman rumah tangga yang baru ini Tuhan. Tuhan yang akan menyertai perjalanan rumah tangga ini Tuhan. Sampai selesainya. Sampai kedatangan yang kedua kali. Bahkan terus Kau tangan-Mu yang akan membimbing mereka berdua. Sehingga mereka bisa menjalankan rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan Wimbang dan Rina ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu tamu undangan bisa duduk kembali, mempelai berdua kembali ke tempat. Kembali berhadapan. Ya, berdiri berhadapan, ditaruh aja. Ya, bergandengan tangan. Ya, Wimbang dan Rina, engkau sudah diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Jadi mulai hari ini, engkau adalah Bapak Ibu Wimbang Tantomo Ramajuna. Dan saatnya untuk Rina pegang kedua pundak daripada Wimbang. Selanjutnya buka cadar terlebih dahulu, saudaraku ya. Dari Wimbang pelan-pelan buka cadarnya. Sampai ke belakang ya. Rapikan. Ya, Wimbang tuh diamati betul ya, enggak keliru. Ya, saatnya Wimbang pegang kedua pinggang Rina, Rina pegang kedua pundak. Ya, berikan ciuman yang manis. Dari Wimbang, berikan ciuman ke Rina, dahi, pipi kanan, pipi kiri, dan sebaliknya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Gantian. Ya, dari gereja akan memberikan akte bahwa sudah sah menjadi suami istri. Ya, betul, cek dulu. Ya, bisa ditaruh. Ya, mempelai berdua diberikan kesempatan untuk memberikan buah sulung. Berdua silakan. Sebentar. Nanti gandeng ya.
Ya, saatnya Wimbang dan Rina datang kedua orang tuamu. Saat ini engkau sudah melangkah membangun rumah tangga. Saatnya memberikan ucapan terima kasih kepada papa mama yang sudah membesarkan, yang sudah membimbing hidupmu sampai hari ini. Ya, Bimbang bisa ucapan terima kasih. Ya, terima kasih Mama udah merawat Bimbang dari kecil, dari masih bayi sampai sekarang bisa menikahi Rina juga. Sehat-sehat terus ya, Ma. Harus tetap temani Bimbang sama Rina sampai besok nanti. Dari Mama akan berikan ucapan, silakan. Ya. Mereka berdua bisa. Mima, cinta itu. Mama pesan kamu jadi orang yang baik, yang bertanggung jawab seperti papamu. Kamu bisa nyontoh piye perlakuannya papamu terhadap keluarga, itu contoh yang baik. Sekarang Mama sudah selesai. Pesannya papa, gede ke, jasa gede ke. Ya, seni Mama cuman itu. Terima kasih kamu udah ngerawat Mama. Ya. Cinta itu lemah lembut. Ya, orang tua doakan restu mereka, berkati supaya Bimbang dan Rina bisa membangun rumah tangga sesuai kefirman Tuhan. Supaya Bimbang dan Rina bisa membangun taman pernikahan sesuai apa yang Tuhan mau. Menderita, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku. Ajarilah cintamu agar kami dekat padamu. Ya, Rina Suryani, temui papa mama, ucapan terima kasih karena engkau bisa seperti ini karena orang tuamu. Buat papa mama, terima kasih sudah membesarkan Rina sampai sekarang. Mohon doa restunya untuk Rina memulai keluarga baru dengan Bimbang. Dari orang tua akan berikan nasihat. Ya, saya sebagai orang tua dari Rina, saya hanya bersama Bimbang aja, titip Rina sebaik-baiknya ya. Gitu. Nah, terima kasih. Boleh, bisa silakan. Cinta itu lemah lembut. Ya, orang tua doakan, berkati mereka sehingga mereka berdua bisa bangun rumah tangga yang berbahagia. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah, ya, berikan ciuman yang manis untuk orang tua, peluk agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut. Yang bisa pujian ini, bisa pujian sama-sama. Mungkin kau sedang bangun rumah tangga, pujilah pujian ini. Minta kasih daripada Tuhan ada dalam rumah tanggamu. Setiap kita ada di tempat ini, rumah tangga kita akan mengalami berkat, anugerah yang daripada Tuhan. Menderita,
kami dekat padamu. Untuk Wimbang Tantomo Ramajuna dan Rina Suryani, hari ini engkau sudah menjadi sah menjadi suami istri. Apa sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tantangan masa dan rumah tanggamu, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Untuk orang tua, lepaskan anakmu dalam membangun rumah tangga, tapi tetap terus doakan supaya mereka berdua bisa melewati apapun yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Hari ini penukan pemberkatan nikah sudah selesai. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri, mempelai berdua maju ke depan menghadap ke tamu undangan. Tam-tama sebelah kanan. Bimbang sebelah kanan. Kami datang di hadirat-Mu. Ya, kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau sudah memimpin peneguhan pemberkatan ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan setiap firman yang sudah kami sampaikan, biar membekali Wimbang dengan Rena masuk dalam pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka boleh membangun taman sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya itu ajar mereka berdua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati sepanjang perjalanan rumah tangga. Juga berkati apa yang hendak dikerjakan selanjutnya Tuhan. Kami serahkan kedua orang tuanya. Tuhan berkati dua keluarga ini. Biarlah terus Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan terus akan memimpin hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan seluruh para undangan. Tuhan juga berkati hidup mereka. Yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Kami percaya tangan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan. Maka untuk acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.